Resep dan cara pembuatan kacang telur. Pertama, kita siapkan 1 liter kacang tanah. Kemudian kacang tanahnya kita sangrai sampai setengah matang. Setelah kacang sudah setengah matang seperti ini, kacang kita angkat. Kemudian kacangnya kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya kita buat air bumbunya. Siapkan 400 ml air atau setara dengan 2 gelas air. Masukkan ke dalam panci, kemudian kita tambahkan dengan 100 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan, 2 sendok makan tepung ketan. Aduk merata, kemudian kita masak hingga mendidih. Setelah air bumbu mendidih, kita matikan api, kemudian ini kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah air bumbu sudah dingin atau sudah hangat, kita masukkan 2 saset Royco rasa ayam. Tambahkan juga 1/2 sendok teh soda kue. Kemudian ini kita aduk merata hingga tercampur dengan baik. Selanjutnya kita siapkan tepung ketan putih. Ini saya pakai merek Rose Brand. Gunakan 1 bungkus yang ukuran 500 gram. Langkah berikutnya kita tempatkan kacang di wadah yang lebih besar atau lebih lebar seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan air bumbu secukupnya. Lalu kita ayak hingga tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan tepung ketan secukupnya. Ayak kembali kacang hingga semua tepung menempel di kacang. Setelah semua tepung menempel di kacang dan kacangnya masih sedikit basah, kita tambahkan lagi tepung, kemudian kita ayak lagi hingga semua tepung menempel di kacang. Jika ada kacang yang saling menempel seperti ini, kita pisah-pisahkan. Kemudian kita keluarkan tepung-tepung yang menempel di dasar loyang. Setelah semua tepung menempel lagi, kita tambahkan lagi air bumbunya. Kemudian kita ayak kembali hingga bumbu menempel semua atau tercampur rata dengan kacang. Kemudian kita tambahkan lagi tepung ketannya. Kemudian ini kita campur hingga merata. Kemudian kita ayak kembali sampai semua tepung menempel di kacang. Kemudian hal yang sama kita lakukan hingga semua tepung selesai kita masukkan atau habis kita masukkan semua ke dalam kacang. Sekarang kita masukkan tepung yang terakhir. Kemudian kita lanjut ayak hingga semua tepung menempel. Hasil akhir sebelum kacang digoreng dan semua tepungnya selesai, kita masukkan ke dalam kacang. Hasilnya seperti ini. Kemudian sisa bumbunya sekitar 1 centong nasi seperti ini. Selanjutnya kita goreng kacang. Langsung saja kita goreng kacang di atas minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Goreng kacang hingga matang atau warna kacang berubah menjadi warna kuning keemasan. Jangan lupa kacangnya saat digoreng diaduk terus-menerus agar tidak gosong dan matangnya merata. Dalam proses penggorengan, kacang ini akan mengembang dengan sendirinya dan tampilannya secantik ini. Setelah warna kacang berubah menjadi warna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya kacang sudah matang, sudah siap kita angkat dan tiriskan. Jika mau lebih awet lagi, bisa digoreng sampai hingga benar-benar coklat. Kemudian lanjut kita goreng kacang berikutnya hingga semua kacang selesai kita goreng. Goreng dengan cara yang sama.
Sekarang kacang telur tanpa telur menggunakan tepung ketan sudah jadi. Ini rasanya enak, kriuk sekali, dan juga cara pembuatannya itu sangat mudah, dan yang pasti ini cantik sekali, hasilnya sempurna sekali. Ini cocok sekali untuk ide jualan lebaran atau isian toples lebaran. Tamu-tamu pasti sangat suka. Terima kasih sudah menonton. Siapkan 500 gram kacang tanah, kemudian sangrai kacang tanah setengah matang saja. Kemudian siapkan 500 gram tepung terigu, campur dengan 3 sendok makan tepung maizena. Jika tidak ada tepung maizena bisa diganti dengan tepung tapioka. Kedua bahan kita aduk merata hingga tercampur dengan baik, kemudian sisihkan dan siapkan wadah. Kemudian selanjutnya tambahkan 125 gram gula pasir, 1 butir telur, 50 gram margarin yang sudah dilelehkan, kemudian 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh vanili bubuk. Kemudian semua bahan kita aduk merata hingga gula larut. Setelah gula larut, kita tambahkan 50 ml air putih, kemudian aduk merata hingga tercampur dengan baik, dan ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah, lalu masukkan kacang yang sudah disangrai tadi. Kemudian kita tambahkan adonan bumbu secukupnya, lalu aduk merata hingga semua kacangnya terbaluri dengan adonan bumbu. Selanjutnya kita siapkan wadah yang lebih lebar lagi, kemudian taburi dengan tepung terigu secukupnya. Kemudian kita masukkan kacang yang sudah dibaluri dengan adonan bumbu tadi. Ayak-ayak hingga semua kacang terbaluri dengan tepung. Jika ada yang saling menempel bisa dipisah-pisahkan. Setelah kacang terbaluri semua dengan tepung, kita bisa saring seperti ini, kemudian pindahkan di wadah lain lagi. Kacang kita tambahkan kembali dengan adonan bumbu, kemudian aduk merata hingga semua kacang basah. Kemudian kacang kita pindahkan lagi ke wadah yang berisi tepung, kemudian kita baluri kembali tepung dan ayak-ayak hingga semua kacang tercampur dengan tepung atau terbaluri dengan tepung. Penepungan seperti ini kita lakukan hingga ketebalan dari kulit kacang yang kita inginkan atau sampai dengan adonan bumbu sudah habis terpakai. Di sini saya lakukan penepungan sebanyak 3 kali. Penepungan bisa dilakukan di dalam satu wadah seperti ini. Kita beri tepung dan juga adonan bumbu di dalam satu wadah seperti ini, kemudian diayak-ayak dan juga ditambahkan dengan tepung di wadah yang sama. Jika ada yang menempel di dalam atau di dasar baskom bisa kita keluarkan. Kemudian ditambahkan tepung hingga ketebalan dari kacang yang kita inginkan. Hasilnya juga sama jika dilakukan di 2 wadah atau dilakukan di 1 wadah. Dan sekarang kacang sudah siap kita goreng. Hasil sebelum digoreng seperti ini, mulus,
dan bulat. Goreng kacang di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kacang kita goreng menggunakan api yang sedang saja. Kita tunggu kulit kacang koko sebelum kita aduk. Setelah kulit luar kacang koko, kita bisa aduk secara merata, dan ini terus kita lakukan sampai kacangnya berwarna kuning kecoklatan. Setelah kacang berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kacang sudah siap kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, goreng kacang yang berikutnya. Lakukan hal yang sama hingga semua kacang selesai kita goreng. Hasilnya seperti ini. Ini kacangnya sudah jadi, ini enak sekali, dan kita lihat bagian dalamnya. Ini kacangnya keruk banget, manis gurih. Kalian harus coba ya teman-teman, ini enak banget.